Hanya sobat PKBFM Bali saling kantun sati ring satu sekali nanggu Bapak FM Radio Publik Kabupaten Bali. Tur kantun satia niki miragi RPKBFM Bali nenten pindah-pindah channel gitu nggih. Hanya rajang semang demen aturan titiang dumada kumadi pagi titiang sate kena ayu tur nenten kirang pun apapun api. Hanya sekali janji titiang sampai diwawu niki Mali di bos, utawi mungkin kata nggih mungkin kemantan niki titiang jagi berinteraktif langsung niki kesaringin PT BPR Bank Daerah Bangli sami sampun wonten ing studio niki majang sawiter PKBFM Bangli sami minabang ingin nggih bertanya-tanya utawi metaken nggih terkait dengan PT BPR Bank Daerah Bangli niki durus kemanten ring 081290845757 dados melalui WhatsApp kalau niki dados SMS dados telepon kalau niki dados kemanten nggih via Facebook kalau niki dados niki ring RPKBFM Bangli nggih. Hingga sahabat PKBFM Bangli, sedurungnya niki ngelantur ke materi langsung kemanten titiang perkenalkan dulu niki titiang bersama Bapak Direktur Bisnis PT BPR Bank Daerah Bangli niki sampun hadir di studio niki nggih. Rahajang semang demen aturan titiang niki majeng ring Bapak Direktur niki dados berkenalan dulu niki majeng ring sahabat PKBFM Bangli mangde sami uning nggih terus Bapak. Rahajang semang Om Swastiastu. Ngaji wajil titiang oleh kecunduk iriki areng radio publik dan Bangli, radio kebanggaan masyarakat Bangli, titiang saking PT BPR Bank Daerah Bangli dados penyerdi hingga nama titiang Iwayan Kadi. Asa punika aturan titiang reng pendengar radio publik Kabupaten Bangli lurus. Niki keren sekali niki sering makin titiang sampun didampingi oleh Bapak yang ganteng gitu. Niki Bapak Direktur Bisnis PT BPR Bank Daerah Bangli gitu nggih. Punapi ganteng niki becik-becik tentunya Pak nggih. Nggih, langsung ke mantan Pak nggih. Titiang mau tanya sedikit niki. BPR Bank Daerah Bangli niki napi sebenarnya niki minabang masyarakat niki ada yang belum tahu gitu Pak, silakan dijelaskan dulu sedikit. Semu banget Bu Nia. Ini Bank PT BPR Bank Daerah Bangli adalah bank milik masyarakat Bangli yang mana kepemilikannya diwakili oleh Bupati Bangli. Bank ini adalah milik kita semua. Iya. Itu. Nah, dahulu didirikan tanggal 21 Februari tahun 1968 bernama Bank Pasar Kabupaten Bangli. Nah, karena pasar, masyarakat identik menyebut itu cuman banknya Pasar Bangli saja. Nah, sehingga dengan perkembangan zaman sekarang kita ingin bahwa bank ini nasional. Nasionalnya untuk Bangli dulu. Bila mana perlu nanti nasional untuk Bali. Memang nasabah kita itu sudah tersebar di seluruh Bali. Nah, maka pada tanggal 29 Januari tahun 2020 itu berubah nama menjadi PT BPR Bank Daerah Bangli. Sesuai akte notaris nomor 11 dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021. Demikian masyarakat Bangli pemilik Bank Daerah Bangli. Niki kalau tidak salah niki PT BPR Bank Daerah Bangli niki di sebelah kanan di pintu masuk pasar bikinnya Pak. Ya, betul. Iya, seruneng masyarakat mali bos utawi benjang gitu. Jadi bertabung ria utawi menabung gitu nggih atau pinjam-pinjam kredit gitu dados Pak nggih.
Tentara. Nah, niki sampai mungkin topiknya tata cara pelaksanaan undian tali asih katanya. Nah, bisa dijelaskan sedikit niki Pak. Napi sih undian tali asih niki biar masyarakat juga tahu. Nah, ini luar biasa. Kami sampaikan luar biasa kepada nasabah masyarakat Bangli. Bank Daerah Bangli adalah milik masyarakat Bangli. Pertumbuhannya, kemajuannya, dan peningkatannya itu tergantung kita masyarakat Bangli. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya. Nah, maka daripada itu, bank dalam hal ini juga melakukan sesuatu terobosan bagaimana meningkatkan kinerjanya, terutama di bidang pengerahan dana pihak ketiga, yaitu tabungan dan deposito. Nah, kami sebagai pengelola dan karyawan, begitu juga dengan pemilik, ingin meningkatkan dana pihak ketiga. Tentunya atas juga kesadaran kepemilikan ataupun kepedulian kepada bank masyarakat Bangli. Nah, tali asih ini adalah merupakan peningkatan perekatan atau mengikat silaturahmi kita antara pemilik yang sudah masyarakat sendiri dan juga masyarakat yang sudah menabung dan deposito perlu diberikan penghargaan ataupun apresiasi bagaimana kita bisa meningkatkan bersama-sama pertumbuhan bank kita sendiri, yaitu PT BPR Bank Daerah Bangli. Nah, itu. Nah, Pak niki sana mungkin jadi ngelaksanakan undian tali asih gitu ya. PT BPR Bank Daerah Bangli niki. Nah, ada sending niki yang berhak memperoleh nomor undian niki siapa saja niki Pak kira-kira? Yang berhak memperoleh nomor undian yaitu adalah nasabah tabungan dan nasabah deposito. Yang mana dari ketentuan dan kriterianya adalah nasabah yang mulai terhitung 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2022. Dan yang penabungan terakhirnya adalah tanggal 31 Maret 2022. Nah, untuk tabungan, yaitu untuk tabungan simpel, tabungan bebas, tabungan perangkat desa, itu apabila dia mempunyai nilai rata-rata dalam kurun waktu yang kami sebut tadi, dari 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2022, apabila mempunyai saldo pengenapan 500.000, berhak 1 kupon. Dan begitu untuk kelipatannya, kalau 1 juta dari 2 kupon. Nah, itu yang pertama. Tabungan yang kedua, atau ketentuan yang kedua, yaitu tabungan berjangka gaya baru dan deposito. Nah, apabila mempunyai pengenapan 1 juta, baik tabungan berjangka gaya baru dan deposito, itu berhak atas 1 nomor undian. Kelipatannya juga begitu. Kalau mempunyai 10 juta berarti 10. Nah, itu. Dan yang ketiga, tabungan rekening kas desa. Nah, ini apabila mempunyai pengenapan 5 juta, berhak atas 1 kupon. Kalau 10 juta berarti 2 kupon. Nah, itu betul seterusnya. Nah, ini Bapak niki asik sekali perbincangan kita di pagi hari niki ya. Nah, langsung sana makin Titi yang bertanya mulai niki. Nah, cara pemberian nomor undian niki melalui napi niki Pak? Ini untuk pemberian nomornya kita sudah melakukan pemberian nomor melalui program komputer. Program komputer itu sudah kita lakukan dan juga disaksikan oleh
dinas sosial ya, dan juga notaris dan juga dari kepolisian. Nah itu tentang persyaratan dan proses kesahannya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti bersinergi dengan pihak kepolisian juga. Nah, ini Bapak Niki. Untuk pengundian nomor peserta niki diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, gitu. Dia didampingi oleh dan disaksikan oleh notaris, kepolisian, katanya pastinya nih aman, katanya dan adil, katanya Pak. Nah ini, hangat sekali perbincangan kita. ring sore makin niki, ring seman sekali makin niki Pak. Ini Bapak malah juga sedikit lanturan oleh niki perbincangan kita sore makin ngiring jeda dengan sejenak. Ayo selalu itu PKPM Bangli, hangat sekali, asik sekali kadang perbincangan sarang PT BPR Bank Daerah Bangli ring Raina sore makin. Nah ini sedurungnya nih yang sedurung lantur perbincangan mengetahui interaktif kita di semang sekali makin niki langsung ke mantan titiang jeda dumon ngirim piarsang dumon sikit tembang atau nanti yang dumon. Ayo selalu kita yang Bangli nika sampun matilah sikit tembang nanti Anitia sampai sayangan jetia di mana badai sampun presiden ibu selalu terang titiang ring DJ pada mungkin Niki saudara PKPM Bangli, kantor yang satu sekali nama Bapak FM dari Publik Kabupaten Bangli, tur kantun kesanengin PT BPR Bank Daerah Bangli. Kantun talar niki kesarengin oleh Bapak Direktur Bisnis PT BPR Bank Daerah Bangli niki, Bapak Iwayan Kardi SE niki. Kantun semangat pastinya niki Pak Ini niki kantun dengan topik tata cara pelaksanaan undian tali asih begini Pak. Nah, niki yang ingin yang tanyakan sedikit niki Pak. Apabila ada nasabah gitu ya yang memiliki dua rekening nih. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah boleh diundi keduanya atau bagaimana niki? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Semua punya. Niki yang menjelaskan terkait dengan pengundian kepada rekening-rekening yang ada, yaitu yang memiliki tabungan dan deposito. Nah, rekening-rekening tersebut bisa kita undi sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ada kelipatan 500.000 dan ada kelipatan 1 juta dan juga ada 5 juta. Nah, dalam hal ini apabila nanti pada nomor undi tersebut mudah-mudahan keluar di antara yang akan menjadi pemenang. Nah, ini umpamanya nomor saya jatuh 2. Jatuh 2 undian, yaitu yang pertama itu keluar umpamanya hadiahnya sepeda motor. Nanti pada pengundian yang kedua keluarlah mobil. Nah, saya itu berhak terhadap mobilnya. Berarti memilih akan yang lebih tinggi, yang lebih besar. Nah, hadiah motornya itu diundi kembali. Itu catatan saya lagi yang kedua. Nah, ini terhadap keluarga, direksi, komisaris, karyawan yang masih satu kakak yang memiliki rekening atau itu tidak diikutkan dalam pengundian ini. Nah, ini untuk menjaga image dari masyarakat. Kalau saja karyawan yang dalam satu kakak, direksi dalam satu kakak, anggota keluarganya dan komisaris, nanti dibilang oh itu diatur. Ini itu kita untuk mengurangi itu, maka kita transparan sekali di dalam hal ini biar adil yang adil ya. Nah, Nika sampun dijelaskan terkait dengan
sandi mendui rekening ganda ataupun dua kan gitu. Nah untuk hadiahnya nih Pak, biasanya masyarakat pasti ingin tahu nih hadiahnya apa saja sih. Nah selain misalkan mobil ataupun motor gitu. Nah hadiah-hadiah hiburan mungkin ada, bisa disampaikan Pak hadiahnya apa aja nih yang biasanya yang paling menarik itu didengar oleh masyarakat. Hadiahnya apa sih? Nah bisa dijelaskan Pak hadiahnya apa aja nih? Sesungguh pikir untuk hadiah. Untuk hadiah utama itu berupa sepeda motor BIT CBS ISS. Nah itu kita berikan, kita sediakan ada 5 unit, yaitu untuk 1 unit kendaraan untuk 1 kantor kas. Nah karena kantor kas kita ada 4, yaitu Kintamani Barat, Kintamani Timur, Kayu Ambo atau Susut, Tembuku, dan kantor pusat Bangli. Artinya di dalam hal ini masing-masing wilayah atau kantor kas itu yang berhak diundi dalam nasabah pada kantor kas tersebut adalah sepeda motor ini sudah pasti didapatkan oleh bagi nasabah tabungan dan deposito kita. Satu contoh di Kintamani Barat adalah orang yang berasal dari Kintamani Barat. Ini sudah pasti akan berebut 1 unit kendaraan. Begitu juga yang disusut di Tembuku dan di Bali. Nah, hadiah grand prize yaitu berupa Xenia CTX ya. Nah, itu kita rebut direbut oleh seluruh peserta, baik tabungan, baik deposito yang sudah memenuhi kriteria persyaratan seperti yang kita sebut tadi. Nah itu seluruh nasabah kita, baik tabungan dan deposito, berhak merebut itu, dan itu diundi memakai mesin bola pingpong. Modern tentunya ya. Bola pingpong gitu. Iya, biar adil gitu ya, biar transparan gitu ya Pak ya. Nah Pak, untuk program-program yang ada di PT BPR Bank Daerah Bangli ini, nah adakah program-program khusus ataupun apa saja sih sebenarnya program-program yang ada di PT BPR Bank Daerah Bangli ini? Bisa disebutkan mungkin Bapak? Begini, untuk program pada umumnya BPR itu kan ada program tabungan dan kredit. Ya, tabungan ada tabungan bermacam-macam yang saya sebut tadi, tabungan bebas, tabungan berjangka gaya baru, tabungan simpel sekarang yang seluruh di Indonesia ini, lebih-lebih di Bangli dengan edaran surat dari Bapak Bupati, bagaimana kita melakukan literasi dan edukasi kepada anak-anak sekolah kita dari PAUD, TK, SD, SMP, dan juga SMA untuk melakukan sosialisasi. Nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk sosialisasinya. Nah itu untuk program-program khusus kita, terutama kepada tenaga ataupun adik-adik kita yang mau berangkat atau bekerja di luar negeri. Nah ini, itu yang kita sebut sebagai pahlawan devisa. Nah itu kita bisa membiayai 35 juta untuk keberangkatan pertama dengan bunga rendah, yaitu 0,5. Nah 0,5. Nah ini bagi PMI kita yang berangkat untuk pertama kali. Ini berangkatnya kemana aja nih Pak yang ditanggung? Seluruh kapal pesiar di darat itu yang kita biayai. Nah untuk tujuan negaranya? Bebas. Oke, keren sekali nih Pak. Dan juga kita ada program magang. Nah terutama yang kita sudah biayai selama ini adalah bagi adik-adik kita, pemuda-pemudi kita yang magang ke Jepang. Nah itu
kita biayai tanpa anggunan 50 juta. Nah, itu dengan bunga 0,75. Nah, Jadi sangat membantu luar biasa kiranya untuk bisa kita melalui radio publik Kabupaten Bangli bagi masyarakat yang belum mengetahui putra putrinya yang ada kemauan berangkat ke luar negeri atau magang, kami terbuka menunggu memfasilitasinya agar mempermudah ya Pak ya. Tambahan lagi Bu, Ya. untuk program kita yang lain bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini luar biasa, baru bulan September ini kiranya mendapat gaji. Nah itu di samping kita sudah kelola di Bank Daerah Bangli. Nah ini kita memberikan juga karena kita tahu P3K yang kita sebut itu katanya tidak dapat pensiun. Nah kita sudah sediakan program tabungan pensiun P3K dengan setoran 200 juta setiap bulan. Kalau 200 ribu, maaf ya, terima kasih. Ya, 200.000 setiap bulan. Nah, ini dengan jangka waktu silakan sesuai dengan pensiunnya. Ya, itu bisa diambil pada saat setelah pensiun, ya, atau berhenti bekerja, atau mudah-mudahan kita semuanya akan ke sana juga meninggal. Ya, itu bisa diambil. Tetapi kalau ketiga-tiganya belum persyaratan ini belum bisa diambil karena itu tabungan pensiun. Nah, apalagi kredit. Ya, apalagi kredit. Nah, kredit, kami mohon pinjaman kalau ada ingin mengembangkan usaha, menyekolahkan anak atau meningkatkan diri kita, marilah bergabung kepada banknya sendiri, Bank Masyarakat Bangli. Nah itu kemudian untuk perangkat desa, nah ini sudah programnya tahun 2019 juga sama, perangkat desa kan tidak punya pensiunan juga. Nah kita juga sudah menyediakan ya, pemerintah Bangli dengan bekerja sama dengan Bank Daerah Bangli, miliknya Masyarakat Bangli itu juga sudah menyediakan program pensiunan perangkat desa. Ya, yang sama minimal setorannya tiap bulan 200.000. Kalau lebih boleh. Ya. Kalau lebih berarti pendapatannya nanti diambil juga. Besar. Ya, bisa-bisa pensiunan P3K atau kepala perangkat desa lebih besar dari pegawai negeri. Gitu. Pegawai negeri kan juga dipotong dari gaji, Bu. Gitu. Jadi pintar-pintar kita mengelola keuangan. Nah, kerjasama ini juga terjalin dengan para guru ya Pak ya. Nah, diantaranya itu kerjasama yang seperti apa sih Pak? Gini, untuk guru yang sudah mempunyai bersertifikasi dan dibayar, bagaimana ketentuannya untuk tunjangan prestasi profesi guru itu masalah pemerintah. Ya, tetapi bagi yang sudah dapat itu kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah Bangli, payrollnya ada pada kita. Nah, berarti tabungannya, pembayarannya melalui Bank Daerah Bangli. Dan untuk bisa juga kami mohon bisa untuk dipakai sumber pembayaran pinjaman, yang mana pinjamannya maksimal kami sudah sediakan 150 juta dengan jangka waktu 10 tahun. Wow, cukup besar ya Pak ya. Iya. Mungkin ada para guru yang mungkin ingin punya usaha sendiri di luar karir sebagai guru gitu ya Pak ya. Nah, sudah dipermudah oleh PT Bank Daerah Bangli ya. Nah, bisa dijelaskan lagi lebih lanjut nanti kerjasamanya dengan apa saja atau program-program lainnya? Ini Bu, kami dari PT Bank Daerah Bangli mewakili direksi dan karyawan sudah
banyak ya kita saling bekerja sama, baik dengan masyarakat ya dalam kerjasama tabungan, deposito dan kredit, baik juga dengan para pemilik LPK ya. Itu kita sudah melakukan kerjasama untuk saling meningkatkan usaha kita sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita di Bali. Nah, itu untuk keberangkatan ke luar negeri, magang ke Jepang sementara ini, dan juga nanti magang ke daerah-daerah lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu semuanya harus ber-KTP Bali. Nah, kita dalam artian fanatik daerah bukan, tapi kita utamakan dulu kepada putra-putri kita. Nah, tetapi kita nanti dengan kerjasama umpamanya dengan kabupaten lain atau dengan dinas lain di daerah Bali, kemungkinan kita akan terbuka untuk itu. Untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, dengan kabupaten lain, kemungkinan besar, apalagi dalam zaman digitalisasi sekarang. Nah, untuk perkreditan atau pinjam meminjam nih Pak nih, kemungkinan syaratnya apa-apa aja sih Pak? Siapa tahu nanti masyarakat pengen pinjam uang nih di PT BPR gitu. Nah, apa saja syaratnya kira-kira Pak? Syaratnya sebenarnya sangat mudah sekali. Syaratnya secara umum KTP. KTP kalau sekarang tidak lagi difotokopi. KTP difoto, KTP asli difoto, KK asli difoto, anggunan asli difoto. Nah, nanti petugas kami ada, apabila sudah tahu WA-nya, nomor HP-nya, nah ini tinggal mengirim ke sana, ke nomor WA tersebut dengan menyebut, saya mohon pembiayaan atau mohon kredit 100 juta. Sudah gampang sekali ya Pak? Nah, itu nanti akan dikerjakan prosesnya lebih lanjut. Berarti tidak isi survei atau gimana? Survei tetap. Nah, ini kehati-hatian juga supaya kita, di samping juga kita bisa bersilaturahmi kepada calon, calon bahwa bisa kita jelaskan bank ini adalah milik mereka loh. Kenapa kita di bank lain kita sudah punya bank? Nah, karena sampai saat ini mungkin ada seperti apa yang Ibu sampaikan, ada masyarakat kita yang belum tahu dia punya bank. Gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti dengan adanya medsos, dengan adanya sekarang radio, publik Kabupaten Bali, nah ini paling tidak bisa menyebarluaskan atau memperluas lagi mengenal kita masyarakat Bali punya bank yang sekarang namanya PT BPR Bank Daerah Bali Pasir Roda. Yang siap merangkul masyarakat Bali gitu. Kami mohon saran ini, sekecil apapun sarannya, pasti akan meningkatkan daripada pertumbuhan ataupun pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan kita bersama. Nah, untuk kerjasama nih Pak nih, tentunya ada kerjasama tertentu dong dengan masyarakat yang mungkin punya dagangan atau yang berjualan di pasar nih. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya dengan para pedagang-pedagang yang mungkin ada di pasar? Kalau untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar, selama ini kita secara tertulis PKS itu belum, Bu. Tetapi kepada pedagang-pedagang kita di pasar atau di luar pasar, ini kita sudah menyediakan fasilitas di samping tabungan, fasilitas kredit yang namanya UBAMA, Bu. Usaha Bantuan Masyarakat. Ini mempermudah bagi para pedagang kita untuk mengakses permodalan tanpa anggunan. Dengan cara nanti begitu dia mengajukan permohonan kredit, dia akan melakukan pembukaan tabungan atau menabung,
kemudian atas tabungannya itu akan dipakai untuk mencicil atau mengangsur kreditnya. Nah, itu sampai plafon 50 juta. Nah, tentang penilaiannya itu, itu urusan secara teknis kami. Nanti kita sampaikan secara kekeluargaan. Ya, Pak, mungkin kalau ada masyarakat yang ingin bertanya-tanya gitu ya terkait dengan PT Bank Daerah Bangli ini, PT BPR Bank Daerah Bangli ini, mungkin bisa menghubungi siapa aja nih, atau langsung bisa di kantor PT BPR Bank Daerah Bangli langsung, ataukah bisa melalui WhatsApp chat mungkin atau nomor telepon yang bisa dihubungi? Terima kasih. Nanti kami akan sampaikan kepada nasabah kita. Nah, yang pertama dulu kita sudah menyebar dalam artian di masing-masing wilayah itu sudah ada petugas untuk melakukan pelayanan. Nah, kalau di Bangli itu sudah dibagi menjadi beberapa wilayah, ya, ke selatan, ke timur, ke barat. Kalau di kota maksud saya, itu ada. Nanti dari masing-masing petugas itu sudah punya nomor WA atau nomor HP. Yang di Kintamani juga kita sudah masing-masing 4 tenaga, dan melalui karyawan itu sudah kita jemput bola, ya, door to door, kita layani sesuai dengan wilayahnya. Nah, dalam hal ini kami menghimbau alangkah baiknya para nasabah kita, para masyarakat langsung datang ke kantor kas masing-masing agar mengenal bagaimana sih wajah, proses, dan mohon masukannya juga. Nanti apakah judas dari petugas kita, ini kan masukan yang luar biasa. Apalagi yang dia kantor pusat, yang kantornya ada di sebelah selatan Pasar Kidul, ya, itu sudah pasti dikenal. Silakan, kami mohon saran, ya, koreksi demi pelayanan kita. Sangat gampang untuk dicari ya Pak. Sangat gampang. Ibu-ibu biasanya rajin ke pasar. Ya, telepon kami akan berikan nanti nomor WA daripada ini kabak pemasarannya, dan juga nomor WA kami, dan juga ada terkait nomor WA komplain. Ya. Nanti bisa khusus ya. Khusus komplain. Apapun komplainnya, ini kan demi untuk kemajuan. Bagi kita itu kan survei gratis. Kalau kita survei kan bayar. Ada tenaga, walaupun kita memakai pegawai kita kan bayar. Bayar bensin, bayar tenaga, bayar kertas. Kalau itu sudah masuk, nah, bonus ini, bonus buat kita. Ya Bapak, tak terasa ya waktu kita sudah hampir 1 jam ya Pak ya, berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita closing nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih berkaitan dengan PT BPR Bank Daerah Bangli. Nah, silakan Bapak, mungkin ada himbauan ataupun pesan-pesan kepada masyarakat, ya silakan. Terima kasih Bu, ini kepada masyarakat kami Bangli, kami mohon kalau ada kita uang lebih, kita ada tabungan, ada deposito. Kalau kita nabung, marilah ke bank. Kalau berinvestasi, marilah di bank. Di bank kami juga, ini kita menyediakan kredit investasi emas batangan. Nah, karena bukan kita dengar, banyak sudah investasi bodong. Masyarakat kita kasihan sekali. Makanya kami telah menugaskan kepada seluruh pegawai untuk mengedukasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat kita agar tidak kena yang namanya bodong-bodong itu. Nah, kemudian untuk tabungan dan deposito itu kami menyampaikan, tabunglah di bank, deposito kan dari bank. Karena
saldo atau tabungan sampai sebesar 2 miliar itu ditanggung oleh pemerintah atau oleh LPS. Apabila banknya bangkrut, saya gitu kan, uangnya masih tetap utuh dibayar sampai bunganya oleh pemerintah karena kita ikut iuran penjaminan. Itu. Nah itu jangan sampai nanti di luar itu, di luar bank, kemungkinan nanti mudah-mudahan rahayu semua, kita untuk bank kami mohon, untuk nasabah kami mohon itu bisa melakukan tabungan dan deposito di bank. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami mohon juga kepada masyarakat Bangli semuanya dalam sampai sudah berapa tahun ya Pak, 368 ke 2022. Nah ini adalah umur daripada Bank Daerah Bangli. Besarnya itu karena masyarakat, kepedulian masyarakat, loyalitas dan dedikasinya. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat Bangli kepada banknya sendiri, PT Bank Daerah Bangli Perseroda. Dan besok tanggal 28 Oktober 2022 kita memberikan apresiasi silaturahmi berupa undian tali asih, mungkin yang kelima ya Bu ya. Yang kelima, yang di masing-masing kantor kas wilayah itu kita berikan hadiah berupa sepeda motor, dan untuk keseluruhan kita berikan hadiah mobil, satu unit mobil. Nah itu yang kami sampaikan kepada Ibu, kru semua radio publik Kabupaten Bangli dan pemerintah Kabupaten Bangli. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Peningkatan pertumbuhan dari bank ini adalah di tangan kita semua. Nah, sebagai kata kami sampaikan Om Santi 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 Om. Iya, aduh ini menarik sekali nih Pak nih perbincangan kita di pagi hari ini ya. Nah berkaitan dengan topik tata cara pelaksanaan undian tali asih yang akan diselenggarakan besok tepatnya di tanggal 28 Oktober 2022. Nah bagi masyarakat niki sami ingin ikut bergabung datangnya ring PT BPR Bank Daerah Bangli niki lurus mantan niki utawi dados niki bertanya-tanya langsung dumun ya, bertanya-tanya terkait dengan PT BPR Bank Daerah Bangli niki bisa langsung datang ke kantor BPR Bank Daerah Bangli niki tepatnya niki tempatnya ring Pasar Kidul Bangli niki di sebelah selatan dan ring pintu masuk niki sudah langsung melihat PT BPR Bank Daerah Bangli. Nah ini semua niki majang ring Bapak Iwayan Kardi SI sami sampun rau tur menyampaikan informasi menarik niki berkaitan dengan PT BPR Bank Daerah Bangli. Tur topiknya niki tata cara pelaksanaan undian tali asih yang akan diselenggarakan besok niki tanggal 28 Oktober 2022. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat niki majang ring sawitra PKBPN Bangli ring DJ Jepang Magena. Nah ini sawitra PKBPN Bangli tetap saja ring satu sekali nanggu Bapak Rekam Radio Publik Kabupaten Bangli. Dengan tetap jadi nyaringin sawitra PKBPN Bangli nyantos jam berorasi yang mali jebos.